Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Lutfiah dari SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Masih di dalam pembelajaran matematika kelas 8, pada kali ini kita akan belajar tentang masih materi bidang Kartesius. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi posisi titik terhadap titik asal 0,0 via GeoGebra. 2. Mengidentifikasi posisi titik terhadap titik tertentu via GeoGebra. 3. Menggambar titik koordinat yang sudah ditentukan jarak posisinya via GeoGebra. 4. Menyajikan hasil pembelajaran tentang koordinat Kartesius dengan aplikasi GeoGebra. Posisi titik terhadap titik asal. Titik asal merupakan perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Menentukan posisi titik asal sama dengan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Namun, ada titik acuannya, yaitu titik asal atau pusat koordinat. Langkah-langkah menentukan posisi titik terhadap titik asal, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik asal bidang koordinat Kartesius 0,0. 2. Gunakan titik asal sebagai acuan dalam menentukan posisi titik lainnya. 3. Tentukan koordinat X dan koordinat Y terhadap titik asal. Oke, sekarang kita lanjut ya. Perhatikan denah atau gambar berikut ini. Kita akan mencari koordinat suatu tempat ya, dengan acuannya adalah titik pusat atau pos ini ya, yang mempunyai titik pusat adalah 0,0 ya, titik asalnya 0,0. Nah, bagaimana posisi bandara terhadap titik asal ya? Posisi titik bandara terhadap titik asal atau dari pos ini ke bandara ya. Oke, kita lihat dari bandara, dari pos ini kita ke bandara berjarak 1 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Ya, berarti koordinatnya adalah, karena ke kanan berarti X-nya adalah positif 1 dan Y-nya adalah 1. Koordinatnya 1,1. Lalu bagaimana dengan pasar? Kita hitung ya, ke pasar. 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Lalu 1, 2, 3. Ya, 3 satuan ke atas. Berarti koordinatnya karena ke kiri adalah negatif, X-nya, sumbu X-nya, dan ke atas ya juga positif Y-nya. Ya, koordinatnya berarti negatif 3,3. Ya. Lalu bagaimana ke stasiun? Kita hitung sama caranya. 1 ya, 1 satuan ke kiri, lalu 1 satuan ke bawah ya, 1, lalu ke bawahnya juga 1. Nah, karena ke kiri dan ke bawah berarti X-nya adalah negatif ya, dengan koordinat negatif 1. Lalu karena ke bawah juga sumbu Y-nya adalah negatif. Juga sama, negatif 1. Berarti koordinatnya negatif 1, negatif 1. Jaraknya 1 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Nah, sekarang yang kedua adalah posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, kita lihat ya. Sekarang
Kita tentukan posisi tempat bandara dan stasiun terhadap pasar. Ya, yang titik acuannya pasar adalah 3, min 3,3. Ya, negatif 3,3. Nah, ke arah bandara berarti, ya kita lihat bandara, kita hitung dari pasar ke bandara. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan, ya. Lalu 1, 2. 2 satuan ke bawah. Berarti karena ke kanan, ya, sumbu X-nya adalah positif, ya. 1, 2, 3, 4. Berarti koordinatnya adalah 4 X-nya, sumbu X-nya adalah 4. Ke bawahnya 1, 2, ya. Berarti sumbu Y-nya adalah 2. Berarti ke bawah adalah sumbu Y-nya negatif, ya. Berarti koordinatnya adalah 4, negatif 2. Ya, seperti itu. Bagaimana jarak pasar ke stasiun? Kita hitung sama caranya. 1, 2, ya, 2 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Karena dia ke kanan, berarti sumbu X-nya adalah positif. Berarti adalah 2. Lalu ke bawah, 1, 2, 3, 4. Sumbu Y-nya adalah negatif, berarti adalah negatif 4. Seperti itu. Ya, anak-anak. Ya, jadi menghitungnya, kalian pastikan apakah ke kanan. Kalau ke kanan berarti posisi X-nya adalah positif. Kalau ke kiri berarti posisi sumbu X-nya adalah koordinatnya negatif, ya. Kalau dia jaraknya ke bawah berarti sumbu Y-nya adalah negatif. Kalau jaraknya ke atas berarti sumbu Y-nya adalah positif, ya. Kalian tinggal hitung jaraknya berapa, ya, lalu baru tentukan koordinatnya, ya. Nah, bagaimana dengan tugas kalian? Semoga pembelajarannya paham, ya. Nah, untuk tugas, aktifkan aplikasi GeoGebra, lalu kalian gambarkan persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 6 dan 2, B-nya 2, negatif 2, C-nya 2,2, dan D-nya belum diketahui. Nanti kalian cari D-nya berapa, ya, biar membentuk persegi panjang, ya. Nah, nanti tentukan koordinat titik D-nya berapa, dijawab. Lalu tentukan koordinat titik A-nya, ya, koordinat titik A terhadap titik acuan D. Jadi nanti kalian menghitungnya dari posisi D nih, dari D yang tidak diketahui, yang belum diketahui berapa. Jarak titik D ke titik A berapa koordinatnya, ya. Lalu tentukan koordinat titik B terhadap titik acuan D. Sama, dari titik D ke B berapa jaraknya, berapa koordinatnya, ya. Lalu nomor 6, posisi titik D terhadap titik C, berapa jaraknya, ya, berapa koordinatnya, dihitungnya dari D, ya. Jadi cari dulu titik D-nya berapa, ya, digambar, baru cari koordinat yang baru dari titik acuan D, berapa koordinat A, berapa koordinat B, berapa koordinat C. Nah, lalu nanti kalian biasa screenshot tugas kalian dan kolase tugas kalian dengan foto diri dan jawaban ini, ya, jawaban nomor 3, 4, 5, dan 6, ya. Nah, nanti kirim ke link Google Form yang akan Ibu berikan, ya. Semoga sukses, salam bahagia, sehat selalu, dan selalu bahagia dengan keluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.